Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas masih seputar metodologi penelitian pada poin terkait dengan keuntungan menggunakan sampel. Seperti apa keuntungan menggunakan sampel? Saksikan penjelasannya setelah ini. Ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika ke dalam penelitian itu kita menggunakan sampel, tidak menggunakan populasi. Keuntungan pertama dalam proses penggunaan sampel itu adalah yang pertama akan memudahkan peneliti dalam pengumpulan data. Dengan kita mengambil sampel, apalagi sampelnya sampel kecil, sampel terbatas, maka tentu akan memudahkan peneliti menggali data-data yang ingin dia teliti. Semakin representatif jumlah sampel yang diambil, maka akan semakin memudahkan seorang peneliti untuk menggali, mengumpulkan data-data yang diperlukan. Semakin banyak jumlah sampel yang diambil, ya tentu seorang peneliti juga akan mengalami kesulitan dalam proses pengambilan data. Apalagi kalau kemudian pendekatan yang digunakan adalah metode yang dia gunakan adalah pengumpulan datanya berupa wawancara, ya tentu akan sangat kesulitan sekali. Mungkin kalau metode pengumpulan data yang digunakan angket, mungkin tidak terlalu susah untuk menyebarkan jumlah angket kepada sampel-sampel yang ditentukan tadi. Maka keuntungan pertama yang bisa diambil dari penggunaan sampel itu adalah memudahkan peneliti dalam pengumpulan data, baik data kuantitatif maupun data kualitatif. Kemudian keuntungan yang kedua dalam penggunaan sampel itu adalah peneliti lebih efisien dari sisi penggunaan dananya, waktunya, kemudian tenaganya. Apalagi kalau tempat sampel itu antara satu sampel dengan sampel yang lain itu berjauhan. Ya tentu itu akan menguras energi. Terutama kalau objek penelitian itu jauh. Katakanlah si Fulan bertempat tinggal di Surabaya, sementara dia melakukan penelitian di Jakarta. Nah, itu juga tentu akan menguras energi yang begitu besar, menguras tenaga, menguras waktu, menguras uang. Artinya dengan kita menggunakan sampel, paling tidak akan lebih efisiensi dalam kita menyelesaikan penelitian itu dari sisi uang, dana yang kita, budget yang kita keluarkan, kemudian waktu yang kita gunakan, kemudian tenaga yang kita keluarkan. Kemudian yang ketiga, keuntungan menggunakan sampel yang ketiga itu adalah lebih teliti dan cermat dalam pengumpulan data dengan jumlah sampel yang proporsional. Artinya dengan jumlah sampel yang proporsional itu seorang peneliti akan lebih teliti. Karena kalau di dalam penelitian itu kan seorang peneliti harus betul-betul menghasilkan data-data yang objektif dan data yang valid. Kalau kemudian jumlah sampelnya, kalau kemudian sampelnya proporsional, ya tentu kita juga akan lebih teliti, terutama di dalam proses pengambilan sampel nanti, bahwa harus betul-betul dipilih sampel yang memang bisa mewakili keseluruhan populasi tersebut terkait dengan kemampuan dia menjawab atau memberikan informasi atau data-data terkait dengan data yang kita inginkan di dalam proses penelitian itu. Maka dengan penggunaan sampel yang ketiga, keuntungannya adalah lebih teliti, seorang peneliti lebih teliti dan cermat dalam proses pengumpulan data itu. Kemudian keuntungan menggunakan sampel yang keempat adalah peneliti lebih efektif dalam pengambilan dan pengolahan data. Bahwa penggunaan sampel itu akan lebih memudahkan, lebih efisien, peneliti lebih teliti, dan kemudian keempat tentu akan lebih mengefektifkan seorang peneliti dalam pengambilan dan pengolahan data. Karena tentu pengambilan data itu kan butuh waktu yang cukup lama, butuh kejelian seorang peneliti
untuk kemudian menggali data itu. Nah, di dalam pengolahan data itu juga perlu tenaga yang ekstra, perlu waktu yang cukup panjang untuk kemudian mengolah data-data yang diperoleh tadi. Kalau data yang diperoleh terlalu banyak, maka tentu akan kesulitan seorang peneliti melakukan pengolahan-pengolahan data yang nantinya tentu akan berimbas terhadap sisi penyelesaian waktu penelitian tersebut. Nah, ini ada 4 keuntungan menggunakan sampel di dalam penelitian. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semua. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.